Urusanku di Jakarta akhirnya beres juga. Aku memang mencari uang di Jakarta dan bekerja sampingan sebagai tim kreatif di sebuah acara televisi swasta. Hasilnya lumayan untuk menambah uang jajanku. Sebenarnya aku ingin tinggal di Jakarta saja, tapi orang tua aku tidak ingin aku meninggalkan kuliah di Bandung. Terpaksa aku pun mesti pulang pergi Jakarta-Bandung. Dan untuk kebutuhan itu aku lebih memilih menggunakan jasa travel karena praktis. Dan untuk kebutuhan itu aku lebih memilih menggunakan jasa travel karena praktis. Namun, siapa sangka kendaraan umum yang dibilang cukup modern ini ternyata menyimpan sebuah kisah misteri di dalamnya. Kisah seperti yang pernah aku alami ini. Suatu hari, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku pada pukul 2 pagi. Aku harus segera pulang dan mengambil travel pukul setengah 3. Aku lantas memaksakan pulang karena pukul 9 paginya aku harus sudah berada di kampus. Aku harus menghadapi UAS. Jadi, bagaimanapun caranya aku harus cepat sampai di Bandung agar bisa beristirahat sedikit. Singkat cerita, sesampainya aku di pool travel, aku melihat shuttle dari travel itu sudah mau pergi. Sontak aku pun kaget dan takut ditinggal. Langsung saja aku berlari ke arah shuttle yang jaraknya masih cukup jauh di depanku. Dan beruntungnya, mobil travel itu melaju ke arahku. Karena panik akan ditinggal dan tidak dapat travel lain, aku kemudian memberanikan diri menghentikan mobil travel itu. Syukurlah, mobil travel yang sudah meninggalkan jauh kantornya itu akhirnya berhenti tepat di depanku. Perlahan kaca mobil penumpang di sebelah supirnya terbuka. Terlihat seorang supir yang sudah cukup berumur itu tersenyum kepadaku. "Pak, saya boleh naik? Saya benar-benar harus sampai ke Bandung pagi ini," tanyaku ragu. Bapak supir itu tersenyum kepadaku dan mengangguk. Aku pun langsung membuka pintu belakang dan masuk. Aku melihat ada beberapa penumpang yang sudah tertidur. Dan waktu itu aku ingat sekali hanya ada 7 orang di dalam travel itu. 1 orang duduk di depan dengan supir, 3 orang di bangku tengah, 3 lagi di belakangnya, dan aku mendapatkan kursi paling belakang dengan 1 orang kakek tua yang sudah tertidur lelap. Aku pun lalu duduk. Tidak lama kemudian mobil berjalan, dan aku melihat jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Travel ini mungkin pergi lebih awal karena tidak ada penumpang lagi, pikirku lega. Dan untung saja aku cepat-cepat bertindak. Tidak berapa lama kemudian travel itu akhirnya masuk pintu tol. Entah kenapa rasa kantukku tidak juga muncul. Aku tetap terjaga. Sementara suasana sepi di dalam kendaraan itu pun tidak membuatku mengantuk. Beberapa kali aku mendengar suara dengkuran dari penumpang lain. Bahkan kakek di sebelahku sering terbatuk-batuk dan nafasnya pun terdengar sesak sekali. Dan itu sebenarnya cukup menggangguku dan membuatku sedikit kurang nyaman mendengarnya. Namun, mau bagaimana lagi? Daripada aku telat UAS dan mesti mengulang, aku lebih baik bersabar saja. Singkat cerita, akhirnya pemandangan di jalan tol yang membosankan itu membuatku terlalap.
Aku pun mulai tertidur, namun pikiranku tetap terjaga. Aku masih bisa mendengar suara riuh jalan, bahkan dengkuran dan batuk-batuk kakek di sebelahku. Ini membuat kesadaranku tetap terjaga, sehingga yang ada aku hanya terpejam saja belum tertidur. Hingga tidak berapa lama kemudian tiba-tiba saja hal aneh terjadi. Aku seperti tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Kupingku terasa tersumbat, dan aku merasakannya saat mataku masih terpejam. Aku terlonjak saat ada seseorang dengan keras menepuk pahaku. Keras sekali sampai aku terbangun kaget. Bahkan jantungku rasanya hampir saja copot. Ternyata yang menepuk itu adalah kakek yang ada di sebelahku. Ia menepukku dan menatapku, sementara nafasku masih terengah-engah gara-gara kejutan itu. Aku pun kesal dan spontan langsung membentak kakek tersebut. Aku pun menjadi kesal dan spontan langsung membentak kakek itu. Apa-apaan sih, kek? Kaget tahu, ucapku. Namun rupanya teriakanku membangunkan penumpang lain yang berada di depanku, dan mereka langsung menoleh dingin kepadaku. Sontak, aku pun langsung meminta maaf karena telah mengganggu suasana di travel itu. Namun tetap saja mereka menatapku dengan pandangan kosong. Namun dari kegelapan kurang jelas ekspresi mereka apakah marah atau tidak. Tapi yang jelas, apa yang mereka lakukan cukup membuatku takut. Apalagi kakek yang berada di sebelahku mendadak menggenggam tanganku dengan erat sekali sembari terus memandangku. Aku pun memperhatikan bibirnya seperti akan menggumamkan sesuatu. Beliau kemudian memberi tanda agar aku mendekat dan bisa mendengarnya. Tolong, ucapnya. Terdengar suara berat kakek itu saat aku dekati. Dan benar, suara tersebut membuatku kaget sehingga aku memandang wajahnya. Namun hal tersebut membuatku semakin terkejut, karena mulut kakek itu terbuka dan semakin lama semakin memanjang. Astaga, ya Tuhan! Ucapku. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Seperti merespon teriakanku, supir kemudian menghentikan mobil travel itu di tengah jalan tol Cipularang. Aku pun langsung berdiri dari kursi dan maju menuju pintu, lalu sedikit terbirit-birit keluar dari mobil. Aku masih tidak percaya dengan apa yang barusan aku lihat tadi. Sesampainya di luar, aku masih memandangi travel itu dengan pandangan linglung. Hingga terlihat kaca dari kursi penumpangnya terbuka perlahan. Lantas, aku memandang wajah sang supir untuk mengadukan apa yang aku lihat di kursi belakang. Namun, hal itu justru membuatku makin kaget. Betapa tidak, wajah supir itu dan penumpang di sebelahnya menatapku dengan wajah yang berlumuran darah. Supir itu mengangkat tangannya dan nampak menunjuk ke belakangku. Penumpang lainnya pun menunjuk ke belakangku. Dan sekarang tampak jelas raut wajah mereka seperti orang kesakitan. Dengan takut-takut perlahan aku kemudian menengok ke belakang. Aku tidak melihat apa-apa. Gelap.
Hingga perlahan-lahan dari kegelapan aku mulai melihatnya. Aku melihat sesuatu di dalam parit yang agak menjorok ke bawah. Lantas, aku pun berjalan mendekat agar bisa melihat lebih jelas lagi. Ya Tuhan, itu sebuah mobil travel yang terguling dan terprosok ke dalam parit. Dan itu sama persis seperti mobil travel yang aku naiki tadi. Ujarku sembari menangis. Dan saat melihat lagi ke belakang, mobil travel yang aku naiki tadi sudah tidak ada. Sontak, aku pun langsung menelpon petugas jalan tol dan memberitahu bahwa ada kecelakaan. Beruntungnya, di depanku tepat ada petunjuk jarak. Dan aku langsung memberitahu posisiku yang berada di kilometer 70. Singkat cerita, tidak lama aku menunggu petugas pun datang. Aku masih shock, lututku masih bergetar, tangan dan tubuhku dingin. Sampai akhirnya aku pun sedikit tenang dan cukup hangat dengan teh manis panas dari petugas yang membawaku ke pos. Setelah diusut oleh petugas, ternyata mobil travel itu berangkat pukul 1:30 malam. Sepertinya sang supir mengantuk dan membuat kendaraannya mengalami kecelakaan. 8 penumpangnya termasuk supir semuanya meninggal dunia. Dan sang petugas pun berterima kasih kepada aku karena telah memberitahu adanya kecelakaan di sana. Kalau tidak ada kamu, sampai terang nanti tidak akan ada yang tahu kalau ada kecelakaan, ujar sang petugas dengan menepuk bahuku. Mendengar itu aku baru mengerti apa yang baru saja aku alami. Namun belum selesai aku menarik kesimpulan kejadian tadi, petugas tol itu kemudian bertanya kepadaku, "Nah, kalau kamu kenapa malam-malam bisa ada di sana? Sendirian lagi?" Tanyanya. Namun aku tidak sempat menjawabnya, karena setelah itu semuanya mendadak menjadi gelap. Siapa yang tidak suka liburan? Setiap orang di dunia ini pasti suka dan butuh yang namanya liburan. Sama seperti aku dan adikku. Akhir minggu ini kami memutuskan untuk berlibur ke Pantai Batu Karas. Senang rasanya menghabiskan waktu di pantai. Sejenak bisa melupakan semua beban pikiran yang membuat kami sibuk di Bandung. Kami berangkat ke sana menggunakan mobilku, dan waktu itu akulah yang menyetir. Awalnya kami merencanakan untuk berangkat hari Sabtu pagi, namun tiba-tiba saja atasanku mengundang makan malam bersama di sebuah restoran di daerah Dago, dan mau tidak mau aku pun menurut. Akhirnya aku dan adikku berangkat sekitar jam 8:30 malam dari Bandung. Adikku sempat kesal denganku, namun syukurlah akhirnya dia bisa mengerti. Lalu lintas dari Bandung bisa dibilang cukup padat. Sepertinya semua orang berlibur ke Bandung, dan itu menyebalkan. Namun di jalan mendekati Cibiru lalu lintas kembali lancar. Dan dengan begini kami bisa sampai Pantai Batu Karas sebelum jam 12 malam. Aku dan adikku mengobrol sepanjang jalan. Kami berbincang tentang segala hal. Dan hubungan kami berdua memang sangat dekat. Iya. Setelah orang tua kami bercerai, kami berdua memutuskan untuk tidak memilih tinggal dengan ibu atau dengan ayah.
kami memutuskan memilih jalan hidup sendiri. Dan kami memilih hidup hanya berdua di Bandung. Singkat cerita, karena keasikan mengobrol tidak terasa Nagreg sudah semakin dekat. Dan di saat itu muncullah perasaan aneh yang tidak menentu menyelimutiku. Entah itu adalah perasaan takut atau trauma, karena tanjakan Nagreg adalah daerah yang rawan kecelakaan. Apalagi setahun lalu aku kehilangan 2 sahabatku di tempat itu. Benar, mereka meninggal di tempat setelah bis dari arah berlawanan remnya blong dan akhirnya menghantam mereka. Tidak berapa lama kemudian suara dentuman keras mengagetkanku. Begitu juga dengan adikku. Dan saat itu kami tinggal beberapa ratus meter saja dari tanjakan tersebut. Walaupun terdengar jauh, suara dentuman itu terdengar sangat jelas. Suara sesuatu yang besar menimpa aspal. Itu sempat membuatku kaget dan merinding. Bagaimana tidak? Tiba-tiba saja ingatanku tentang kedua temanku yang meninggal di tanjakan Nagreg muncul kembali. Tidak lama kemudian jalanan menjadi melambat dan akhirnya macet. Aku menebak-nebak sepertinya terjadi kecelakaan di depan sana. Aku juga bertanya-tanya apakah mungkin tanjakan Nagreg meminta korban lagi. Lantas, aku menarik rem tangan dan membiarkan mobilku dalam keadaan netral. Setengah jam berlalu. Sama sekali tidak ada tanda-tanda aku bisa melanjutkan perjalanan. Coba nggak pakai makan malam sama atasan. Pasti saat ini kita sudah sampai di pantai. Gerutu adikku. Aku merasa omongannya beneran memilih diam saja. Sedang macet begini aku tidak mau berdebat dengan adikku. Hingga tidak berapa lama kemudian aku menyadari sesuatu. Kenapa sama sekali tidak ada kendaraan yang melintas dari arah berlawanan? Sepertinya memang ada sesuatu di tanjakan Nagreg yang menghentikan arus lalu lintas dua arah ini. Macetnya pasti lama nih. Mendingan balik lagi aja pulang ke Bandung. Keluh adikku sembari mematikan rokoknya. Macet seperti ini gak akan lama, ujarku sembari menggelengkan kepala. Namun rupanya itu salah, karena 1 jam kemudian kami masih saja tidak bergerak. Akhirnya aku pun mematikan mesin dan turun dari mobil. Aku menjadi penasaran ada apa di depan sana. Lantas aku pun menyuruh adikku duduk di kursi supir berjaga-jaga, siapa tahu arus lalu lintas lancar lagi. Dan ketika aku turun dari mobil terlihat antrian di belakangku panjang sekali. Namun wajar, karena ini weekend. Kendaraan pasti akan sangat padat sekali. Ditambah di depan ada kecelakaan. Itu akan menambah padatnya lalu lintas. Singkat cerita, karena penasaran aku pun berjalan cepat ke depan menuju tanjakan Nagreg. Ternyata ada beberapa orang yang turun dari mobil dan mengikutiku. Dari jauh aku bisa melihat banyak sekali orang di tanjakan Nagreg. Dan sepertinya ada sesuatu yang tergeletak di jalanan. Semakin aku dekat tanjakan Nagreg, semakin jelas aku dengar orang-orang berteriak panik. Dan setelah aku sampai, ternyata ada sebuah truk kontainer yang sangat besar terguling melintang di tanjakan Nagreg. Lantas, aku pun menerobos kerumunan orang untuk melihat lebih dekat.
Ya Tuhan, kontainer itu menimpa 3 mobil. Gumamku, seraya memandang ngeri ke arah ketiga mobil yang tampak hancur karena tergencet peti kemas. Dan tampaknya itu adalah sebuah minibus dan 2 buah mobil jenis SUV. Aku bisa melihat orang-orang berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan korban, tapi semuanya nampak tidak mungkin. Hingga salah seorang dari mereka berteriak dengan panik. Gimana ini? Ambulannya juga kejebak macet. Ya Tuhan, tolong kami. Teriaknya miris. Hingga tidak terasa lututku lemas. Aku benar-benar merasa mual. Dan akhirnya aku pun muntah di tempat itu. Seseorang lalu menenangkanku dan menyuruhku menjauh dari lokasi. Aku pun menurut dan akhirnya berjalan ke pinggir jalan. Benar, kepalaku terasa pusing dan aku terus saja muntah. Aku terduduk di tanah sembari menangis. Belum pernah aku melihat kecelakaan separah ini secara langsung. Bahkan dengan jelas aku bisa melihat darah mengalir di jalanan. Ya Tuhan, apakah mereka semua mati? Gumamku. Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang menangis. Dan ternyata itu adalah seorang laki-laki yang sedang berdiri sembari bersandar di batang pohon di pinggir jalan. Terlihat dia memakai baju batik yang tampak sobek dan penuh dengan darah. Kepalanya pun penuh dengan darah kering. Astaga, itu salah satu korban kecelakaan yang berhasil lolos. Gumamku, aku merasa kasihan. Lantas aku pun berdiri dan berjalan menghampirinya. Pak, Bapak nggak apa-apa? Tanyaku lembut. Dia mencoba menjawab pertanyaanku dengan kata-kata yang tidak jelas. Dan tangisnya pun semakin keras. Istri saya di sana, istri saya. Dia berkata sembari menunjuk ke arah lokasi kecelakaan. Sontak aku merinding mendengarnya. Aku pun lantas mencoba menghibur dia. Pak, tenang Pak, tenang. Istri Bapak pasti selamat. Tadi soalnya saya dengar ambulan lagi menuju ke sini. Hiburku. Tangisnya lalu berubah sedikit tenang. Beliau pun lantas berkata, "Saya ingin bertemu istri saya. Saya tidak sanggup." Ujarnya. Dia lalu menangis lagi. Karena tidak tega, akhirnya aku tetap berdiri untuk menemani bapak tersebut. Sementara itu terlihat semakin banyak saja orang yang berkerumun di lokasi kecelakaan. Singkat cerita, saat sedang terus menghibur bapak tersebut, aku melihat seseorang tidak jauh dari kami. Seorang wanita berdiri di bawah sebatang pohon lainnya. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dan wanita itu tampak mengenakan kebaya berwarna hijau. Sama seperti bapak ini, baju wanita itu penuh dengan darah. Namun, dia nampak tenang dan tidak kesakitan. Entah bagaimana tiba-tiba saja terlintas di pikiranku tentang istri bapak ini. Pak, kalau boleh tahu istri bapak pakai baju apa? Tanyaku.
Bapak itu lalu melihat ke arahku dan menjawab, Kebaya hijau. Memangnya kenapa, Dek? Tanyanya. Sontak, dengan semangat aku pun memberitahukannya. Pak, itu istri Bapak. Itu loh, Pak. Dia berhasil selamat. Sembari berkata begitu, aku menunjuk ke arah wanita berkebaya hijau itu berdiri. Namun, Bapak itu tampak marah besar. Kamu jangan bercanda ya. Saya nggak lihat apa-apa di sana, ujarnya. Hah? Nggak lihat? Tanyaku bingung. Aku pun lantas kembali melihat ke arah wanita berkebaya itu dan dia masih berdiri di tempatnya. Hingga tidak lama kemudian wanita itu melihat ke arah kami. Tanpa ekspresi dan sangat datar. Pak, itu lihat di sana. Itu istri Bapak. Pakai kebaya hijau kan, Pak? Itu loh. Dia lagi lihat ke arah sini. Ujarku kembali memberitahu sang bapak. Bapak itu kemudian melihat ke arah yang aku tunjuk, namun kali ini ia benar-benar marah. Brengsek kamu ya, gak ada apa-apa di sana. Jangan bikin saya makin kacau. Ucap bapak itu sembari tangannya memukul wajahku. Aku kesal tapi tidak membalasnya. Aku maklum, emosi bapak itu sedang tidak stabil. Lantas, kulihat bapak tersebut akhirnya duduk di tanah dan kembali menangis. Aku kemudian kembali melihat ke arah wanita itu. Terlihat wanita itu masih ada. Masih berdiri di sana. Melihat ke arahku tanpa ekspresi. Hingga tiba-tiba saja bulu kuduku merinding. Kini aku mulai menyadari sesuatu. Ya Tuhan, apa mungkin wanita itu adalah arwah istri bapak ini yang tubuhnya masih terjebak di mobil? Apa karena itu bapak ini jadi tidak bisa melihat istrinya? Tapi kenapa aku bisa? Tanyaku dalam hati penasaran. Sontak lututku langsung lemas. Sejenak aku menengok bapak yang sedang terduduk di tanah. Dia masih menangis. Lantas aku pun berbuat nekat dan berjalan perlahan menghampiri istrinya. Pikirku toh saat ini banyak orang. Namun, tetap saja jantungku berdegup kencang. Benar. Kini wanita berkebaya hijau itu menatap ke arahku yang menghampirinya. Aku berjalan semakin dekat dan semakin jelas melihat wajahnya. Terlihat darah kering memenuhi telinga kanannya dan dia memandangku tanpa berpaling. Dan ketika jarakku dengan wanita itu tinggal 2 langkah lagi, tiba-tiba seorang laki-laki mendatanginya. Sedikit panik, namun berhati-hati dia berkata dengan wanita itu. Bu, sudah bisa Bu, sudah bisa diangkat, ujarnya. Laki-laki itu lalu memapah wanita tersebut menuju ke tengah jalanan, menuju ke lokasi kecelakaan. Sementara aku hanya bisa mengikuti kedua orang itu pergi tanpa bicara. Singkat cerita, aku menembus kerumunan orang menuju lokasi kecelakaan. Di sana, beberapa meter dari kontainer, tergeletak seorang laki-laki.
Orang-orang berkerumun mencoba membangunkannya. Namun aku seperti mengenal baju yang laki-laki itu pakai. Aku bahkan bisa melihat wanita berkepaya tadi mulai berekspresi dan berlari ke arah laki-laki yang tergeletak itu. Terdengar wanita itu menangis sembari menjerit. "Bapak, Bapak, jangan tinggalin ibu, Pak!" teriaknya. Aku berjalan perlahan mendekati mereka dan aku melihat laki-laki itu sudah meninggal. Sontak, jantungku seperti berhenti. Kepalaku seketika sakit ketika aku melihat wajahnya. Karena laki-laki yang tergeletak itu adalah bapak-bapak yang dari tadi menangis memanggil istrinya. Bapak-bapak yang dari tadi aku temani di bawah pohon sana. Iya, bapak yang aku kira selamat dari kecelakaan maut tersebut.